Walaupun terinspirasi dari kisah nyata, namun cerita ini hanya fiktif belaka. Jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian, ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan. Kutukan Inang Tanah Merah. Langkah kaki Agus di atas dermaga kayu Pulau Sendang Biru menghasilkan bunyi berderit yang seolah membelah keheningan yang tidak wajar. Pulau itu tidak menyambutnya dengan desir angin laut, melainkan dengan aroma tanah kering yang tajam dan berdebu berwarna merah karat yang menyesakkan nafas. Setiap pasang mata penduduk lokal yang ditemuinya memiliki kekosongan yang serupa. Pupil yang tidak bereaksi terhadap cahaya memberikan kesan bahwa mereka hanyalah cangkang kosong yang sedang menunggu instruksi. Agus terus melangkah, mengabaikan peringatan-peringatan logis yang sebelumnya disampaikan oleh Tiwi, calon istrinya. Bayangan tentang Nunik, adiknya yang hilang, menjadi satu-satunya kompas di tengah keganjilan tersebut. Agus bertekad untuk menemukan adiknya yang sudah menghilang tanpa kabar selama 3 bulan. Namun ada satu anomali yang terus mengusik batinnya. Setiap kali dia menyebut nama Nunik, penduduk desa tidak menunjukkan ekspresi takut, melainkan sebuah penghormatan yang kelam, seolah-olah nama itu bukanlah nama seseorang korban, melainkan sebuah nama yang mempunyai jabatan. Malam jatuh di Pulau Sendang Biru tanpa ada suara serangga ataupun burung malam. Di bawah langit yang pekat, Agus merayap menuju sebuah kuil batu di tengah ladang yang merangas. Dari balik kegelapan semak-semak, ia menyaksikan sebuah visualisasi kegilaan yang melampaui nalar. Pemimpin sekte dengan jubah yang terbuat dari kulit yang tidak dapat dikenali asalnya melakukan tindakan sublimasi yang mengerikan di atas altar. Tanah di bawah mereka tampak berdenyut, seolah-olah pulau itu sendiri adalah organisme yang sedang kelaparan. Penonton akan merasakan sensasi dingin menjalar di punggung saat melihat sosok yang sangat mirip dengan Nunik terikat di tengah lingkaran api. Wajahnya yang pucat dan tatapannya yang lurus ke depan menimbulkan pertanyaan dalam benak siapapun yang menyaksikannya. Di dalam benak Agus bertanya, apakah aku akan sanggup berlari maju jika sosok yang kusayangi berada di sana? Ataukah aku akan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan cara ia hidup? Agus memilih untuk maju tanpa menyadari bahwa keberaniannya adalah bagian dari desain yang lebih besar. Agus dengan tekad besar dan rencana minim berhasil membawa Nunik lari tanpa adanya perlawanan. Dalam pelarian menuju pantai, di mana Agus merasa bahagia dan bertekad dan yakin akan bisa menyelamatkan Nunik, keanehan mulai menumpuk. Tangan Nunik yang digenggam oleh Agus tidak memiliki denyut nadi dan suhunya lebih rendah daripada udara malam yang paling dingin sekalipun. Ketika mereka bertemu dengan seorang tetua di desa, orang itu tidak mencoba menghentikan mereka, melainkan bersujud dengan gemetar, menyebut sosok yang dibawa Agus sebagai inang yang telah kembali. Ketegangan mencapai puncaknya saat mereka berlindung di dalam gubuk tua di bawah temaram cahaya bulan yang masuk melalui celah kayu.
Agus memperhatikan bahwa adiknya tidak pernah berkedip. Senyum yang terbentuk di wajah Nunik mulai melampaui batas anatomis manusia normal, merobek sudut bibirnya sendiri tanpa mengeluarkan setetes darah pun. Suara yang keluar dari kerongkongan Nunik bukan lagi suara manusia, melainkan resonansi ganda yang seolah berasal dari dalam tanah, menyatakan bahwa ia memerlukan darah dari garis keturunan yang sama untuk menghidupkan kembali kesuburan pulau tersebut. Pintu gubuk hancur berkeping-keping dalam satu hantaman keras, sebuah kejutan visual yang memecah keheningan panjang. Tiwi muncul dengan wajah penuh keputusasaan, membawa kebenaran yang lebih mengerikan daripada sekte manapun. Melalui narasi yang penuh duka, terungkap bahwa realitas yang diyakini Agus selama ini adalah sebuah fragmen dari jiwanya yang hancur. Nunik telah tiada 2 tahun yang lalu, dan sosok yang berdiri di hadapannya hanyalah mayat yang digerakkan oleh entitas kuno yang haus akan tumbal. Visual perlahan berubah. Sosok Nunik yang cantik meluru, menyisakan kerangka yang dibalut gaun merah busuk yang pernah dilihat orang-orang di pasar. Agus tidak sedang menyelamatkan siapapun. Ia sedang menghantarkan dirinya sendiri ke altar pemujaan yang telah lama kosong. Saat jari-jari dingin mayat itu mencengkram pergelangan tangannya dengan kekuatan supranatural, Agus menyadari bahwa peringatan Tiwi bukanlah tentang bahaya dari luar, melainkan tentang kegelapan yang ia bawa dari rumahnya sendiri. Narasi pun berakhir dengan pemandangan tanah Pulau Sendang biru yang perlahan berubah menjadi merah basah. Saat sosok ibu akhirnya mendapatkan apa yang ia butuhkan dari putranya yang paling setia. Dari sini kita bisa belajar cinta seorang kakak terhadap adiknya benar-benar dimanfaatkan oleh entitas kuno, entitas kuat yang menguasai seluruh penduduk lokal dan seluruh penduduk Pulau Sendang Biru. Tentunya kisah ini berdasarkan kejadian nyata, dan tentunya tidak semua nama tokoh, tempat, dan juga kejadian nyata adanya. Semua ini berdasarkan kisah dari cerita-cerita warga lokal yang pernah mengalami kejadian yang ganjil.